abaki alaihi mundu siti nasa. Diceritakan dari sebagian ahli obat bahwasanya sebagian ahli obat itu berkata, ini al-nabdu, saya melakukan sebuah dosa yang besar. Fa'an abaki, lalu saya menangisinya, menyesalinya selama atau sejak 60 tahun lalu. Penyesalan 60 tahun. Ceritanya wakana qadi jatahada fil ibadati. Sebagian obat tadi diceritakan ijtahada fil ibadah, semangat dalam ibadah. Li ajli taubati minadz dzambi, untuk taubatnya dari dosa yang dianggap besar tadi. Faqilalah, kemudian dipertanyakan, wama, kira-kira apa dosanya? Qala dijawab, qultu marrotan li syai'in kana laitahu lam yakun. Saya mengomentari sesuatu yang terjadi dengan komentar laitahu lam yakun, andai saja tidak terjadi. Melihat kematian baru mengatakan cetak mati. Di dalamnya ada pengingkaran qadu'illah, tidak ada itu. Itu penyesalannya 60 tahun. Bahkan yang sering melakukan ada penyesalan. Jangan beri obat. Obat lalu apa? Selanjutnya waqala ba'du salafi, lau qurita jismi bil maqarid lakana habba ilayya min an aqula li syai'in qadahu Allah ta'ala subhanahu laitahu lam yakti. Sama ya. Sebagian salaf, orang-orang kuno itu mengatakan, andai tubuhku dipotong-potong dengan gunting atau dengan alat potong, kejadian itu pasti lebih saya sukai daripada saya mengatakan kepada sesuatu yang sudah dipastikan Allah terjadi, lalu saya kok mengatakan laitahu lam yaktihi, cetak terjadi ya. Masyarakat lebih terang berpengiran. Main itu pengiran. Hahuna rojulun kota abada khamsina sana. Di sana, di sebuah tempat, ada seseorang yang melakukan ibadah, sungguh-sungguh melakukan ibadah selama 50 tahun. Faqasadahu faqala, kemudian Abdul Wahid mau menyambanginya, mendatanginya. Faqala lalu mengatakan, ya Habib, akhbirni angka hal qana'ta bihi. Hei Habib, Habibi, Habibi. ditanyain Habibi. Tadi kan Dewan Kofaki ya Habib. mantan presiden. Masuk nih sampai apa itu ikat pinggang Pada saya, hal qana'ta bihi, adakah kau qanaah dengan apa yang ada padamu? Yang terlihat di sini ditulis qalilur rizki, tidak punya rizki banyak, jadi rizkinya sedikit. Ini dijawab oleh sang Habib, lah saya tidak qanaah, saya masih berjuang keras ya, kerja. Padahal ta'abud khamsina sana. Dilanjutkan Abdul Wahid, qala laula anni astahi
minka la akhbartuka bi anna Loncat. oh Punya pertanyaan. anastabihi. Kemudian dilanjutkan, artinya ini dievaluasi ibadahnya 50 tahun. Mulai apa? Apakah kau merasa suka dengan ibadahmu itu? Ya, di sini sebut bihi munajat pada Allah, tentu kepada khamsina sangat tadi yang arahnya. Merasa damai. Kola dijawab, lah tidak. Kola dilanjut pertanyaan lagi, interogasi. Fahal roti tangan, apakah engkau ridho kepada Allah? Kola lah, jawabnya lah terus. Qala fa innama maziduka minhu as-shaumu was-shalah. Lalu Abdul Wahid segera memberikan solusi. Kamu menuju Allah adalah hanyalah puasa dan sholat. Qala dijawab oleh sang rajul. Nah, benar itu. Qalilur rizkinya qalil, kemudian anastabihi, kemudian jawab Allah dan seterusnya. Berarti hanya ini peluangnya, as-saum was-shalah. Qala Abdul Wahid melanjutkan, laula anni astahyi minka la akhbartuka. Andai saya tidak malu kepadamu, pasti saya ceritakan kepadamu. Tapi diceritakan, yaitu ceritanya bi anna mu'amalataka khamsina. Ibadahmu selama 50 tahun itu madkhulah, rusak karena ada sesuatu yang masuk, yaitu akhlak. Wa makna arti penilaian Abdul Wahid ini, annaka lam yuftah laka babul qalbi. Keadaanmu sebenarnya pintu hatimu belum dibuka. Fatataraqqa, andai dibuka maka kamu dapat meningkat ila darajatil qurbi bi a'malil qalbi. Jadi 50 tahun ibadah semangat tanpa hati. Wa inna wa anta tu'addu fi tabaqati ashabil yamin. Sedangkan kamu mampu melaksanakan 50 tahun itu, hasilnya adalah tu'addu fi tabaqati ashabil yamin. Kamu hanya dianggap sebagai golongannya ashabul yamin. Lianna mazidaka minhu fi amalil jawarih, karena bekal yang kamu punya kepada Allah itu berupa amalil jawarih, hanya amal-amal zahir. Alladhi hiya mazidu ahlil umum, yang mana amal zahir itu adalah bekalnya orang awam. Bangan orang itu masuk atau sowan kepada Subali Siddi, yang saat itu Siddi berada di rumah sakit, disebut rumah sakit jiwa. Kot bisa ditahan di sana, Subali tidak boleh keluar. Anehnya Siddi itu mengumpulkan batu-batu di depannya, jadi menyiapkan batu. Faqala man antum, setelah segolongan orang, sekelompok orang, rombongan itu masuk, baru Asiddi yang nyaut lebih dulu, siapa kalian semua? Faqalu, yang datang menjawab, muhibbuka, kami penggemar fanatik. Fa'aqbala alaihim yarmihim bil hijarah fatahara. Mendengar jawaban mereka mencintai dirinya, fa'aqbala, lalu dia segera berbalik menghadap kepada rombongan tadi dengan melempari batu. Akibatnya taharobu, mereka kocar-kacir. Mabadukum idda'aitum mahabbati,
apa yang kamu tahu, kamu mengaku-ngaku cinta kepadaku. Jika benar kamu mencintaiku, fasbiru, maka sabarlah ala balai terhadap apa yang mengenaiku, yaitu ditahan di rumah sakit. Ar-ra'aita muhibban ghaira sakrona. Sesungguhnya cinta pada Allah itu yang membuat aku sakron, membuat aku mabuk, menunduk. Wahal ra'aita muhibban ghaira sakron, kamu tak akan melihat orang yang mencinta tanpa mabuk. Bahkan dia di penjara. Yang cinta itu kalau memang cinta sebenarnya dalam kondisi apapun tetap akan dihadapi walaupun sakit ya. Coba Ar-ra'aita muhibban ghaira sakrona. Sesungguhnya cinta pada Allah itu yang membuat aku sakron, membuat aku mabuk, menunduk. Wahal ra'aita muhibban ghaira sakron, kamu tak akan melihat orang yang mencinta tanpa mabuk. Bahkan dia di penjara. Jadi kan bertambahan sebagai pendukung. Jadi ketika Pak Muhyi songkan cukup syarat, dibagi apa ya? Materi itu oleh ada bahasan apa Ki Muhyi berdiri sampai cukup dengan ekspresi ketidakbahagiaan. Jangan orang Imam Syibli kan lagi gerak lebih akurat mana nih? Ibadah ahli Syam mengatakan kullukum yalqallahu azza wa jalla musaddiqan wa la'allahu qad kadzdzaba. Kamu semua akan ketemu Allah dalam keadaan membenarkan Allah, dalam arti iman pada Allah. Cuman keberadaannya la'allahu qad kadzdzaba, pada saat itu mungkin Allah Ta'ala akan membohongkan kamu. Boleh, kok bisa demikian? Inna hadakum law kana lahu usbu'un min dhahabin dhalla yusiru biha walau kana biha sya'lalun dhalla yuwariha. Sesungguhnya keberadaan salah satu kamu atau kalian semua, andai ada yang memiliki jari terbuat dari emas, artinya jari tersebut dikasih cincin sehingga nutupi lalu disebut jari emas. Maka orang yang punya jari seperti itu selalu menggunakan isyarat dengan jari itu menunjukkan bangganya atas emas. Sebaliknya lakukan untuk salalun, andai di jarimu terjadi cacat, salam, cinte, maka pasti akan kamu menyembunyikan, tidak akan menggunakan isyarat karena akan terbuka salalnya. Yakni biwalik, yang mengatakan menghendaki dengan ungkapan ini annal dhahaba madmumun indallah, emas itu hina di sisi Allah. Menurut pandangan Allah hina emas. Wan nasu yatafakharuna bihi, lalu di depan manusia emas itu jadi kebanggaan. Sebaliknya wal bala, sedangkan bala zinatu ahlil akhirah, merupakan zinahnya ahlil akhirah yang selalu berulang-ulang didapat oleh ahlul akhirah, zina. Makanya Syibli tak mau dilepas. Wahum yastankafuna minhu, mereka manusia umum itu yastankafuna minhu, selalu merasa malu dengan bala, merasa tidak mau dengan bala. Kalau bacanya sedang gimana?
Gilban juga. Tapi balak nek artinya kan coba. Punya terjadi kebakaran di pasar. Fakih Lalisari kemudian dilaporkan kepada Asari. Asari ini salah satu orang yang punya buku ya. Ihtaraka suku wa mahtaraka dukanuka. Pasar telah terbakar, tapi tokomu kok nggak termakan api. Fakola mendengar itu Asari mengatakan alhamdulillah. Sumakola kemudian disusuli dengan kata berikutnya. Kaifa qultu alhamdulillah, bagaimana saya mengatakan alhamdulillah ala salamati untuk keselamatan pribadi saya. Di toko saya satu-satunya yang selamat. Dunia muslimin bukan untuk orang-orang Islam, tokonya sama terbakar. Dan sadar. Menyadari ini fataba minat ijabah. Kalau Asari itu taubat dari perdagangan buat tarokat anut dan membiarkan tokonya berpihak tak memberi selama hidupnya, tak memperdulikan tokonya. Sebagai bentuk taubatan wa istighfaran min qaulihi alhamdulillah. Araf takotan pasti kamu akan ngerti. An-nar itu bima yukhaliful hawa laisa mustahilan. Ridho terkait sesuatu yang kesenangan itu yukhalif, tidak mau ridho kesenangan, kecenderungan hati ya. Gambaran seperti itu laisa mustahilan, tidak mustahil. Bal huwa maqamun azimun min maqami ahli din. Bahkan ridho seperti itu sebuah makom atau pencapaian yang besar di antara makom-makomnya ahli agama. Oke, maka dapat diilustrasikan sesama makhluk. Bila ridho seperti itu memungkinkan terkait cintanya makhluk ke makhluk yang lain, cintanya makhluk kepada keuntungan usahanya berlebih, karena mungkin maka ridho seperti itu pun mungkin juga terjadi fi haqqi hubbillah, dalam haknya cinta Allah serta huzuril akhirah. Qot'an masih ditambahkan kata qot'an. Untuk cinta kepada makhluk itu rela menerima yang baik-baik, apalagi cinta pada Allah. Terjadinya cinta atau ridho seperti itu dari dua sisi, dua wajah. Yang pertama, ar-ridho bil alam, ridho dengan rasa sakit. 5 yutawaqqa'u, untuk sesuatu yang diharapkan, yaitu pahala yang ada, minat tawab al-mawjud. Kok minat tawab? Setelah disuntik, padahal jelas disuntik itu dimasukkan jarum sakit, ridho dengan rasa sakit. Alihatin waro'ahu, ridho menanggung sakit, tapi bukan untuk mendapat sesuatu di belakang itu. Ini yang lebih tinggi ya. Ini muradal mahbub, tetapi tujuannya menanggung sakit karena rasa sakit itu yang digandaki oleh sang mahbub, berharap ridhonya sang mahbub. Qalibul hubbu bihaitsu yughmiru muradul muhib fi muradil mahbub. Nah, itu menjadi cinta buta yang gitu. Sangat gambar yang cinta yang sudah sangat ini bihaitsu yughmiru muradul muhib, kehendak kemauan dari orang yang mencinta itu tenggelam atau habis di dalam apa yang dikehendaki orang yang dicintai. Jadi yang dicintai bagi orang yang mencinta, yang paling nikmat, yang paling lezat baginya adalah gembiranya hatinya orang yang dicinta.
terjadi apa yang dikehendaki oleh yang dicinta. Kematian dirinya, diri sang pencipta. Disuruh mati oleh yang dicinta, mati. Dicari apa yang dimiliki jatuh, apa yang Dari asrama menjadi pengaruhnya jatuh tidak ada artinya. Idza aratakum alam, jika saya merelakan Kok saya? memberikan rasa sakit apabila aratakum saya sakit itu mungkin ma'al ihsas bil alam, padahal dia tetap merasa sakit. Ya, maksudnya kita tahu mana suntik apa? Mungkin gitu. Mungkin gitu. Kita mana? Kita nampak. Artinya di dalam Sering Pak, sing sakit. Dan di luka tanpa rasa sakit itu qad yastawli al-hubbu, orangnya dikuasai oleh rasa cinta. Penguasaan cinta itu bihaitsu bisyuan an idrokil alami, sampai dalam keberadaan dia yudhisu bingung. Sakit pun tak ia ketahui, tak ia rasakan. An idrokil alam, jauh dari merasa sakit. Berarti bingung dia, ki saksi kalau ini sakit apa enggak ya? saya kan mau kan Percobaan serta kesaksian itu menunjukkan wujudnya luka tanpa sakit. Boleh mengingkari keberadaan cinta semacam itu orang yang tak punya rasa cinta dari dirinya. Karena orang yang seperti ini dalam hatinya tidak ada rasa cinta, itu lifakti sababi, karena dia tidak mendapatkan sababnya cinta. Sababnya ya cinta. Sabab yang dimaksud adalah faratu impihi, cinta yang berlebihan. Lam yakrif ajaibah, barang siapa belum pernah merasakan rasanya cinta, dia tak akan mengalami keajaiban cinta. Orang yang memiliki cinta punya keajaiban yang agung. Mimma wasofnahu, dari apa yang kami sebutkan. Di tanah Riko teman, lalu bersama kami ada seorang pemuda yata'asyaku jariyatan muwanniyatan, merindu atau ngefan berat kepada artis muda tersebut. Kebetulan bersama kita Lailah sang ahsanti wallahi, pintar sekali, lagumu indah kan gitu. Ya sayyidati afata'dzanina li an amuta, apakah kamu mengizinkanku untuk mati? Ya. Maka dijawab oleh sang artis, matilah kamu rosidan dengan benar. Patan itu meletakkan kepalanya di batang, lalu menutup mulutnya dan menutup kedua matanya. Kemudian kami gerakkan, saat kami gerakkan dia sudah mati. Itu muta'alikon, selalu memegangi lengan baju seorang anak. Yang laki-laki itu selalu membujuk anak tadi dan menampakkan rasa cinta. Dan Sobi meliriknya atau melihatnya. Waqala lahu, dan Sobi mengatakan, ila mata dzannifaq alladzi tudhiruli. Maka menjawab Ta'ala, yang alat mengaduknya karena kebingungan, lalu tangannya yang digunakan mengaduk matang tangan, lalu merotol. Lalu fakola dijawab, hadza makamu qaulika, yang demikian ini akibat ucapanmu. Sakit. Bin Abdillah mengatakan, saya melihat di tanah Basrah seorang pemuda di tingkat 1 yang ala sukin, di loteng yang tinggi. Waqad asrafa 'alan nas, dia dari ketinggian loteng itu melihat pada orang banyak di bawah. Bahwa yang mati karena rindu, maka ya matilah seperti itu.
karena rindu. Benar artinya. Mati karena rindu itu benar. La khaira fi isrin bila mautin. Tidak baik kalau rindu kok tidak mati. Dalam keadaan mati oleh orang. Fahadha wa amsalu. Cerita lagi yang sebelumnya, yang sesamanya. Benar-benar ya dibenarkan terkait cintanya makhluk kepada makhluk. Benaran cinta semacam itu terkait cinta kepada Al-Khaliq itu lebih aula. Nah, antar makhluk saja kan penglihatan hati yang di dalam ini itu lebih jujur daripada penglihatan mata yang di luar ini. Keindahan hadratir rabbaniyah itu lebih sempurna dari segala keindahan. Kalau disebut tampan, ketampanannya Tuhan itu lebih sempurna dari ketampanan yang lain. Bahkan setiap keindahan yang terdapat di alam itu hanya satu bagian kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang ada pada Jamalur Rabbaniyah. Yang tak punya pandangan mata ya tentu mengingkari keindahan rupa. Yang tak punya pendengaran telinga itu mesti mengingkari kelezatan lagu. Orang yang tak punya hati, tak punya hati ya tentunya mesti mengingkari kelezatan-kelezatan ini, yaitu Jamalur ini. Tak ada jalan lain kecuali hati. Bayanu anna tu'a wallahu a'lam.